Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak madrasah di seluruh Indonesia? Semoga kabar kalian baik-baik semua, sehingga tetap bisa belajar dimanapun berada. Pada hari ini, kita akan mempelajari Akidah Akhlak kelas 5, yaitu tentang makna alam barzah atau alam kubur. Peta konsep kita yaitu mengenal makna alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup tidak akan mati. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasti akan mati tanpa kecuali, baik jin, manusia, maupun malaikat. Kematian akan mendatangi seluruh manusia. Tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, hal tersebut sudah diketahui secara pasti, maka sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Al-Imran ayat 185. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan yang baik, dan ada yang su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai tanda awal seseorang akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga. Bahkan, ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Maka sungguh akan menyesal nanti apabila dari sekarang kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi dan memulai kehidupan ukhrawi. Alam ini disebut dengan alam barzah, yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan alam kubur. Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut. Karena liang tanah
adalah tempat penempatan badan jasmani, dan alam barzah adalah tempat penempatan ruh manusia. Oleh karena itu, alam barzah juga dikatakan alam kubur. Alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak, seperti jasad seseorang yang hilang lenyap, hangus terbakar menjadi abu, maupun dimakan binatang buas, ataupun tenggelam di dasar lautan. Namun demikian, rohnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendapat siksa sebagai adab, sebagai imbalan semasa hidupnya di dunia. Manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tetapi akan singgah di antara dunia dan akhirat yang disebut barzah. Pada hakikatnya, manusia yang telah mati bukan berarti ia terputus total dengan alam dunia. Karenanya, ruh yang di alam barzah masih dapat berhubungan dengan alam dunia. Seperti pertemuan para penghuni alam barzah di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya. Mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia dan melihat peristiwa-peristiwa di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Kehidupan alam barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dosa. Kehidupan alam barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang saleh dengan orang yang salah. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan malaikat nangkir. Kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburannya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal salehnya. Sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang yang berbuat buruk lebih banyak daripada amal baiknya. Digambarkan para pendosa akan disiksa dengan palu yang terbuat dari besi. Wajahnya akan dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya hancur tak berbentuk. Kemudian dibangunkan lagi dan dipukuli lagi. Gambaran tersebut sepatutnya mendorong kita untuk senantiasa melakukan amal yang baik semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku maksiat akan mendapatkan siksa kubur. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkannya mendapat siksa kubur adalah: 1. Tidak bersuci setelah buang air kecil. 2. Mengadu domba dengan kebohongan. 3. Berbuat ghulul atau mengambil harta yang bukan haknya, atau mencuri. 4. Membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. 5. Berbuat zina. 6. Memakan harta hasil riba. 7. Suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Kemudian, ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur, yaitu: 1. Menjaga sholat 5 waktu. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Banyak membaca Al-Quran. 4. Memperbanyak tasbih. Sedangkan 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan adalah: 1. Dusta atau berbohong, karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman-teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak dipercaya orang lain. Yang kedua, khianat. Orang yang berkhianat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci sesama manusia. 3. Adu domba. Perilaku yang dapat menyebabkan seseorang putus tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi juga akan mendapat siksa kubur. 4. Menjaga kebersihan setelah kencing. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika istinja, membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Demikian materi tentang alam barzah pada hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk berlangganan agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.